Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Asgaf dengan NIM 4612422020. Di sini saya akan menjelaskan project Greenfood untuk proyek akhir PPO kelompok kami, yang di sini kami membuat membuat game tic-tac-toe. Langsung aja kita masuk ke bagian My World. Jadi di konstruktor My World ini awalnya ini ada beberapa metode seperti untuk box new, kemudian ada delta, kemudian untuk menggunakan bowler untuk memilih game over atau draw atau menang, kemudian untuk winner. Kemudian jadi untuk di dunia My World tic-tac-toe ini menggunakan tinggi dan lebar sebesar 16 pixel dan juga hanya menggunakan satu layar. Kemudian ini menggunakan lines atau menambahkan garis-garis vertikal. Kemudian juga garis vertikal dan juga horizontal yang tadi 9 kotak. Kemudian juga menginisiasi array box yang mempresentasikan isi setiap kotak di lawan permainan ini. Awalnya semua kotak diatur ke nilai -1, menandakan bahwa kotak tersebut belum diisi. Dan juga untuk menentukan giliran permain pertama secara acak antara pemain dan komputer. Ini yang menggunakan drone ini. Kemudian kita masuk ke metode yang kedua. Metode pertama yaitu ada metode add box. Integer A, integer X, dan integer Y ini berfungsi untuk menambahkan objek kotak ke dunia pada posisi PX atau PY. Kemudian yang kedua ini adalah metode numField. Metode ini menghitung jumlah kotak yang sudah terisi dengan simbol pemain atau komputer. Jadi kalau misalnya nanti pemain sudah menginputkan atau setelah itu komputer menginputkan objek untuk dimasukkan ke kartu ini, nantinya si numField ini akan menghitung jumlah kotak yang sudah terisi. Kemudian lanjut ke metode selanjutnya, yaitu metode search base position. Ini metode ini menggunakan array ya, ini untuk mencari posisi terbaik untuk memasukkan simbol. Ini dikhususkan untuk komputer, yaitu 0 untuk pemain dan 1 untuk komputer, untuk mencegah kemenangan lawan atau mencapai kemenangan sendiri. Ini menggunakan array check. Ini ya di sini ya. Array check ini untuk menggunakan array check untuk menentukan kemungkinan kombinasi pemenang. Kemudian metode yang kelima itu adalah metode untuk check win. Metode ini digunakan untuk memeriksa apakah ada pemenang dengan mengecek semua kemungkinan kombinasi. Ada horizontal, vertikal, dan diagonal menggunakan array check lagi seperti ini contohnya. Kemudian metode yang terakhir, metode yang keenam, ini adalah metode ACT atau ACT. Ini keseluruhan atau metode yang digunakan untuk menjalankan gamenya ya. Jadi metode ini dipanggil di setiap frame permainan untuk menangani input dari pemain jika kalian pemain. Kemudian juga untuk mengimplementasikan logika permainan pada komputer. Algoritma untuk pemain komputer mencoba untuk memblokir atau mencari celah untuk menang. Kemudian memeriksa kondisi akhir permainan seperti kemenangan, seri, atau belum selesai. Kemudian menampilkan pesan akhir dan garis merah jika ada pemenang atau seri. Kemudian juga untuk penting diperhatikan bahwa objek-objek seperti lines, yang dari sini autornya ini ya, lines, kotak, red lines, dan ini digunakan dalam permainan dan mungkin diimplementasikan di file Java terpisah. Jadi permainan menggunakan konsep array box untuk melacak. Jadi intinya permainan ini menggunakan konsep array box untuk melacak status setiap kotak di ruang permainan. Kemudian pemenang ditentukan dengan memeriksa semua kemungkinan kombinasi yang menghasilkan garis horizontal, vertikal, atau diagonal. Jika ada pemenang, maka pesan yang ditampilkan akan sesuai. Jika tidak, maka akan menampilkan pemenangnya itu komputer atau player. Kemudian jika tidak ada pemenang, maka akan menghasilkan tampilan draw. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk bagian My World. Kemudian ini untuk bagian aktor, ini ada 4. Di sini akan dijelaskan oleh rekan saya 2 orang. Kemudian untuk permainannya atau untuk simulasi gamenya akan dijelaskan atau dan dimainkan oleh rekan saya lagi. Mungkin dari saya, terima kasih. Karena punya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iratika Prabaswara dengan NIM 4612422046. Di sini saya akan menjelaskan aktor di bagian kotak. Di sini kotak pertama-tama di sini ada variabel ID yang dipakai untuk menentukan jenis kotak. 0 untuk pemain
atau O untuk komputer. Di sini kita X itu untuk pemeran kita sendiri yang bagian kita mengisi. Lalu selanjutnya ada variabel delta. Delta di sini kita pakai untuk menentukan ukuran kotak. Untuk besarnya bisa berapa, lebarnya seberapa. Lalu selanjutnya ada konstruktor yang menggabungkan ID dan delta dengan nilai yang diberikan. Konstruktor ini digunakan saat memanggil objek kotak ditambahkan ke myWord. Lalu langkah selanjutnya adalah membuat objek Greenfoot image dengan menambahkan ukuran delta dan ID. Di sini ID ditambahkan O untuk kotak pemain. Selanjutnya ada menggambar persegi panjang berwarna merah di bagian tengah objek itu menjadi 45 derajat. Selanjutnya ada untuk menggambar grafik kita menggunakan lingkaran berwarna biru dengan menyetel citra objek kotak menjadi citra yang sudah dibuat. Ada catatan khusus untuk membuat bagian ini, di mana kelas ini dirancang untuk digunakan dalam implementasi permainan tic-tac-toe yang memungkinkan logika dan desain tertentu. Sebagian itu objek tersebut pada dunia permainan. Mungkin itu yang bisa dapat saya sampaikan. Baik, selanjutnya nama saya merupakan Wigar Sofyan Galinugraha dengan NIM 46124222026. Jadi di sini saya melanjutkan dari penjelasan teman-teman. Jadi di sini adalah tentang redlines. Nah, redlines sendiri ini apa sih? Jadi di redlines ini merupakan kelas yang ada kelas aktor yang ada di Greenfoot yang kita buat. Di mana di sini tuh aktor ini memiliki metode tertentu yang dipanggil pada saat pemanggilan kode-kodenya itu. Nah, yang pertama ini kan ada public class redlines extend lines. Jadi sini tuh menandakan kalau redlines ini merupakan turunan dari class lines. Nah, jadi di redlines ini mewarisi semua properti dan metode dari class lines itu sendiri. Nah, di public void added to word ini itu merupakan metode yang dipanggil untuk objek redlines ditambahkan ke word. Jadi di sini nanti objek-objek yang ada di redlines itu kita panggil yang ada di word itu, di word. Nah, kemudian ini juga tuh menjelaskan kalau mewakili lingkungan di mana aktor tersebut akan berinteraksi di sini. Nah, di sini kan ada int di 20. Jadi di sini tuh mendeklarasikan variabel D dengan nilai 20. Kemudian di Greenfoot image, new Greenfoot image get word get width min 10D. Ini tuh membuat objek Greenfoot image yang merupakan gambar dengan lebarnya itu min 10 dikurangin 10 dan tingginya itu sebanding dengan INTD ini, berarti 20 nilainya. Kemudian selanjutnya ada image set color green, berarti di sini tuh image-nya tuh nanti bakal mengisi seluruh gambar dengan warna hijau. Nah, di sini image fill-nya tuh sama, jadi dia tuh mengisi gambar-gambar juga dengan warna hijau nantinya yang terisi. Untuk set image-nya sendiri mengatur gambar tersebut sebagai gambar untuk objek redlines. Dengan kata lain, objek ini tuh akan ditampilkan dengan gambar yang baru dibuat, yaitu dengan latar hijau. Jadi di redlines ini sendiri tuh objek lensa ini ditambahkan ke si word. Ia akan memiliki gambar latar belakang hijau dengan lebar yang sesuai. Yang sesuai itu dengan lebar wordnya dan tingginya sebesar nilai D. Nah, jadi di wordnya itu kan buat redlines kan udah diatur nih kode-kode untuk aktor redlines tuh udah diatur di si word itu tadi di sini.
Nah, di sini kan udah diatur buat red lines-nya, kemudian lanjut ke bawahnya nih red lines. Jadi di sini tuh si red lines ini bakal kode-kode yang ada di Word nih, red lines-nya bakal masuk ke si aktornya tadi. Itu kita mengambil kode yang ada di sini supaya masuk ke red lines, ke aktor. Nah, kuncinya red lines ini buat apa sih? Buat nentuin player win sama playernya yang win apa komputernya yang win dengan kode-kode ini. Jadi kayak main tic-tac-toe pada umumnya, kita ada nentuin tuh kan harus 3 garis lurus buat nentuin pemenangnya. Jadi di sini tuh udah diatur buat pemenangnya tuh gimana sih caranya biar bisa menang begitu. Itu penjelasan red line seperti itu kurang lebihnya. Nah, selanjutnya adalah the end. The end sendiri ini nih buat hasil akhir dari permainan ini, kayak nampilkan hasil akhirnya apakah playernya yang win atau komputernya yang win. Nah, jadi di sini kan ada nih the end set image new green book image, teks 8 teksnya, terus ada ukuran 80, colornya orange sama color white. Terus kita tambahin add object buat nampilin tulisan antara win, draw atau komputernya yang win atau playernya yang win seperti itu. Jadi DN ini sendiri fungsinya untuk menampilkan pemenang tulisan menangnya seperti itu. Apakah menang, draw atau playernya yang win atau komputernya yang win. Karena di sini di aktornya sendiri tuh langsung kita tulis kodenya tuh di my word. Begini, jadi nanti langsung ada di my word-nya seperti itu. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Perkenalkan, nama saya Wibisana Pondra Ditama dengan NIM 4612422054. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang gameplay dari permainan tic-tac-toe ini. Jadi di sini setelah kita run, nantinya akan dipilih siapa yang akan bermain duluan, antara player atau komputer. Jadi di sini kita run. Jika tidak ada simbol O atau lingkaran, berarti kita yang bermain dulu. Jadi di sini kita bebas ingin memilih kotak kosong mana yang akan dilengkapi. Jadi pertama, ini menurut feeling saja ya. Saya feeling di tengah. Kita kasih simbol X di tengah. Otomatis setelah kita kasih simbol X di tengah, komputer juga memberi simbol bulat pada kotak yang kosong. Jadi di sini kita masih punya kesempatan untuk mengisi kotak kosong tersebut sebelum 3 kotak kosong secara berurutan terlengkapi. Jadi saya pilih di sini. Otomatis juga komputer mengisi kolom yang kosong untuk mencegah kita melengkapi kotak ini yang di sini. Jadi kita mulai isi semua. Nah, komputer win. Berarti di sini kita kalah. Lalu kita bisa reset lagi untuk mengulangi permainan tersebut.